Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, para siswa dan siswi yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Baik, pada pagi hari ini kita sama-sama patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada bisa kita hitung, nikmat yang sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri. Dengan sama-sama kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, apakah kita sudah siap belajar? Oke, insya Allah siap ya. Terima kasih hari ini kepada Ananda dan siswa-siswi yang dapat hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan juga ilmu yang bermanfaat. Oke, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Bapak akan membahas tentang bab pertama yaitu tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 surat ke-49. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mudah-mudahan pembelajaran ini diberikan keberkahan oleh Allah. Mari kita sama-sama membaca Syiratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kullaniyatin sholihah umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja ya. Balik izin share screen nih. Oke, oke, kelihatan anak-anak? Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan kemampuan membaca Al-Quran yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna dan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan karakteristik masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, peserta didik dapat berperilaku saling menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, balik mau nanya nih, kira-kira sudah ada yang pernah mengetahui isi dari surat Al-Hujurat ayat 13 atau siapa yang sudah hafal? Ada yang hafal surat Al-Hujurat ayat 13? Oke, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, ya Yohanes, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu sekalian min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari yang terdiri, jadi manusia itu ada dua, dari terdiri dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kemudian kami menjadikan kamu su'uban wa qabaila, jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada yang dari bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Indonesia, dan banyak yang lainnya ya. Wakobaila, dan bermacam-macam suku. Ada yang dari suku Sunda, kemudian suku Jawa, atau suku Madura, suku Batak, dan lain sebagainya. Lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian dari berbeda-beda bangsa, kemudian juga berbeda-beda suku, itu untuk menjadikan kamu agar saling mengenal satu sama lain. Orang Sunda kenal dengan orang Jawa, jadi tahu kebiasaan di Sunda, tahu kebiasaan di Jawa, kemudian juga tahu masakan di Sunda, dan tahu juga ada masakan di Jawa, ada gudeg, ada rawon, di Sunda juga banyak ya. Kemudian inna akramakum, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah, bagi Allah, atqakum, yaitu orang-orang yang mulia. Jadi dari laki-laki ataupun perempuan ataupun dari bangsa lain luar Indonesia ataupun bangsa Indonesia, wakobaila, mau dari suku Dayak, suku Sunda, suku Jawa, tapi Allah tidak melihat dari mana mereka berasal. Tapi yang Allah lihat itu apa? Atskokum. Allah itu melihat adalah ketakwaannya. Ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan dalam ibadahnya, ketakwaan dalam seharian menjalankan perintah Allah. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, limun khabir, dan maha teliti. Ya, jadi itu isi dari surat Al-Hujurat. Oke, Pak Lip Ijir, share screen lagi ya. Saya akan bahas nih. Yuk, kita akan bahas sama-sama. Oke, yang pertama, tadi kita sudah mengaji surat Al-Hujurat, ya, serta hadis tentang keragaman. Jadi di sini nanti ada surat Al-Hujurat, dan kemudian juga kita akan mengenal hadis keragaman. Oke, pengenalan ya. Mengaji dan mengkaji adalah dua aspek penting dalam memahami Quran Surat Al-Hujurat dan hadis berkaitan keragaman dalam membentangkan ini. Ini akan menerka makna ayat ini serta implikasinya terhadap masyarakat berbagai. Quran Surat Al-Hujurat, nah ayat ini tadi jelaskan ya sama Pak Alif, bahwa ya, manusia itu diciptakan oleh dua. Jadi dua ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian dan dijadikan sama Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk mengenali antara satu dengan yang lain, bukan untuk bermegah atau terpecah belah. Konsep keragaman. Keragaman adalah satu anugerah dari Allah. Ia mencerminkan keindahan ciptaannya dan membuka peluang untuk interaksi dan pemahaman antara berbagai budaya dan latar belakang. Oke, kita lihat di berbagai apa ini di foto yang Palip sajikan. Dari foto yang Palip sajikan, apakah semuanya sama atau tidak? Beda kan ya?
yang paling simpel aja, kita melihat dari rambut. Dari rambut itu ada yang lurus rambutnya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang keriting, ada yang lurus. Beda-beda ya. Kemudian dari segi warna kulit, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Nah, itu semua adalah keragaman yang mencerminkan keindahan ciptaan yang Allah berikan. Jadi, kalau ada yang berbeda di antara kita dengan yang lain, itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak baik. Allah itu sama. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah itu telah menciptakan kamu manusia itu dengan bentuk-bentuk yang sangat sempurna, paling sempurna di antara yang lain. Ya, oke. Tujuannya apa? Kita mengetahui keragaman ini agar kita saling mengenal, saling mengetahui budaya di setiap-setiap daerah. Nah, ya, jadi kita anggap keragaman itu sebagai sesuatu yang indah, ya. Jangan kita anggap sebagai perpecahan atau perbedaan. Lanjut. Mengkaji bukan sekedar apa nih, membatasi juga memahami hal yang hayati isi kandungan. Ini membantu kita untuk mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk seharian. Ya, itulah pentingnya mengkaji. Lanjut ya. Terdapat hadis. Hadis yang menyatakan manusia adalah saudara dalam Islam tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Islam itu adalah agama yang moderat, agama yang sangat mencintai umatnya, agama yang sangat mencintai hal-hal yang baik, terutama menyambung tali silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada dalam Islam perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan apalah namanya ya. Ya semuanya itu sama di hadapan Allah. Ya, tadi yang Allah lihat itu adalah hatinya adalah orang-orang yang bertakwa. Allah nggak ngelihat baju kamu, Allah nggak ngelihat rumah kamu, Allah nggak melihat kendaraan kamu, Allah nggak melihat asal kamu dari mana, kamu anak siapa, keturunannya apa. Tapi yang Allah melihat dalam diri manusia adalah ketakwaannya. Dapat dipahami anak-anak? Oke, oke, ntar ya. Oke, kita skip dulu. Ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Aspek sosial. Dalam masyarakat membawa kepada interaksi sosial yang lebih baik, ia menciptakan ruang untuk dialog dan kerjasama berbagai kaum dan budaya. Lanjut, tanggung jawab kita. Sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menerima keragaman ini termasuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dan toleransi. Tanggung jawab siapa? Kita sebagai umat Islam. Kita menjaga toleransi antar umat, kita menjaga toleransi sesama umat Islam juga, ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Satu yang tidak boleh dilakukan dalam hal toleransi kepada Muslim, yaitu perihal tentang akidah dan keyakinan. Kita tidak boleh untuk mengikuti non-Muslim. Seperti firmannya dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk agamaku. Silahkan masing-masing. Sebaran keragaman, walaupun keragaman membawa banyak manfaat, ia juga membawa cabaran. Kita perlu mengatasi stereotip dan prasangka untuk mencapai keharmonisan.
Peranan pendidikan penting dalam mendidik masyarakat tentang keragaman yang membantu membina kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pentingnya dialog dan agama adalah penting untuk mempersepahaman. Ia membolehkan kita untuk berbincang posisi pengalaman serta pandangan. Kesimpulannya, mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13 surat ke-49 serta hadis mengenai keragaman adalah penting untuk membina masyarakat yang harmonis ya. Kita harus terus menerima dan menghargai perbedaan perbedaan sebagai satu kekuatan. Oke, terima kasih sudah selesai. Baik, teman-teman, nah, itu yang dapat Pak Ali sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian semua tidak puas, ya. Terus harus mencari, menggali lagi ilmu-ilmu Allah. Karena kalau kalian sudah puas dan sudah, apa namanya, sudah cukup dari pemahaman Pak Alif, itu kalian tidak akan mengembangkan diri. Jadi, kalian sudah cukup merasa puas, ya sudah. Jadi Pak Alif harap semuanya tidak puas. Nanti silahkan kembangkan diri kalian masing-masing. Silahkan cari masing-masing tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Bagaimana kita harus menghadapi sebuah keragaman. Yang namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti kita akan hidup dengan berbagai macam latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Jadi nanti jangan aneh ya. Jangankan di masyarakat, kita di kelas pun berkumpul dengan teman-teman kita yang berbeda dengan latar belakangnya, ya. Jadi eh, kita anggap sebuah keragaman itu adalah suatu keindahan, jangan dianggap suatu kejelekan. Oke, Pak Alif tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Pesan Pak Alif, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin agar kita selalu siap menerima ilmu dari guru-guru kita. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.